Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman semua penghobi biker, rider dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk mereview riding gear, yaitu jaket merek Kontin ya. Jaket merek Kontin, tipenya tipe Chimera. Saya sudah menggunakan jaket ini kurang lebih selama hampir 3 bulan berjalan ya. Untuk video unboxingnya sudah ada di video lain, silahkan kalau mau melihat-lihat. Memang dalam jangka waktu 3 bulan tersebut enggak tiap hari lah jaket ini digunakan, akan tetapi cukup sering, artinya seminggu mungkin durasi 2-3 kali saya menggunakan jaket ini, karena memang tipe-tipe jaket seperti ini mungkin sebagian teman-teman kurang nyaman jika digunakan untuk harian, karena mungkin ada faktor-faktor tertentu ya, ada faktor-faktor tertentu yang nanti mungkin bisa saya jelaskan di bagian dari video ini. Baik, menurut pengalaman saya dalam menggunakan jaket Kontin Chimera ini selama kurang lebih 3 bulan, ada beberapa pertimbangan menurut saya ketika saya akan membeli jaket ini. Pertimbangan yang pertama adalah dari segi desain. Dari segi desain, kalau saya melihat suatu jaket untuk riding ya, untuk touring, itu adalah segi desain. Kemudian pertimbangan yang kedua tentunya adalah buat saya pribadi adalah dari harganya ya, dari harganya. Dan kemudian pertimbangan yang ketiga adalah fitur yang dipunyai oleh jaket ini. Kita mungkin langsung saja ya, kita akan membahas dari pertimbangan pertama, yaitu dari segi desainnya. Pertimbangan saya memilih jaket ini yang pertama dari segi desainnya, kenapa? Yaitu dia desainnya cukup kekinian ya. Kenapa saya bilang cukup kekinian dan cukup up to date? Dikarenakan jaket ini sebenarnya sudah cukup lama dia keluarnya. Dia sudah desain yang cukup agak lama, mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu. Mungkin teman-teman lebih tahu, ada yang lebih tahu, 3-4 tahun yang lalu. Tetapi sampai pada saat hari ini pun saya rasa dan saya pikir desainnya masih cukup bagus ya, cukup bagus. Dia simple, tidak rame, tapi memang keren sih, memang keren dan bikin kita pede jika menggunakan jaket yang desainnya bagus ya. Kemudian dari pilihan warna, dia ada 3 warna, ada hitam, kemudian grey ya, grey yang saya pilih ini, kemudian ada warna sand ya, warna sand atau warna pasir gurun.
atau Sahara atau apalah, banyak yang menulisnya macam-macam di penjualnya. Ada Sahara, ada Zen, ada gurun, ya intinya dia berwarna krem. Oke, berwarna krem. Apa yang membedakannya? Ya hanya kombinasi warnanya aja sih ya, yang hitam dengan aksen-aksen putih, kemudian yang grey dengan aksen merah maupun hitam, kemudian Sahara yang hitam dengan warna grey, warna sandnya, warna pasirnya. Jadi silakan teman-teman untuk mengecek sendiri. Kemudian desainnya tadi sudah disebutkan ya, dia tidak terlalu rame, dia tidak terlalu mencolok, cukup keren lah menurut saya. Ini memang kalau menurut berdasarkan desain sih memang lebih banyak ininya ya, banyak subjektifnya dibanding objektifnya, tetapi saya yakin juga teman-teman mungkin bisa sependapat dengan saya. Kemudian dari pertimbangan yang kedua, yaitu masalah harganya, saya kemarin mendapatkan jaket ini di online ya, di sekitar angka 700-an. Walaupun rentang harganya memang cukup variatif ya, dia di angka 600 sampai 700 tergantung sellernya. Kalau seller yang officialnya, dia malah di official accountingnya dia malah biasanya lebih tinggi dibanding dengan seller-seller yang di luar official. Rentang harga segitu menurut saya ini jaket yang cukup kompetitif harganya. Kenapa saya bilang kompetitif ya, karena dengan desain yang cukup bagus, bahan material yang bagus juga, kemudian fitur-fiturnya, harga segitu sih saya kira tidak terlalu mahal, karena yang lebih mahal banyak dan yang lebih murah juga lebih banyak. Jadi menurut saya ini adalah dia harga yang di tengah-tengah. Worth it atau tidak, menurut saya pribadi saya ini cukup worth it ya, mempertimbangkan harga dengan apa yang kita dapatkan. Worth it itu kan tergantung ya, seberapa banyak yang kita keluarkan dan seberapa banyak yang akan kita dapatkan. Kemudian ketika kemarin ada yang menanyakan bahwa jaket ini di video saya di unboxingnya, dia menanyakan, dia memberikan statement bahwa kurang worth it ya, kurang worth it karena ada kekurangan macam-macam begini. Kemudian saya tanyakan, adakah alternatif merek lain yang mungkin sama atau bahkan lebih baik dari ini? Ya belum mendapatkan jawaban juga sampai sekarang. Atau mungkin teman-teman mempunyai pendapat lain, mempunyai alternatif lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jika ada pertimbangan merek lain, harga lebih murah ataupun mungkin sedikit lebih baik, harga lebih tinggi juga mungkin nggak masalah sih, silahkan tulis di kolom komentar. Itu tadi dari sisi harga. Kemudian pertimbangan yang ketiga adalah terkait dengan fitur-fiturnya ya. Terkait dengan fitur-fiturnya, ini saya mendapatkan informasi dari sellernya ya, tentu saja bahwa jaket ini ya, itu adalah bahannya Cordura D100, entah apapun itu, saya tidak begitu paham. Tapi yang pasti memang jaket ini bahannya cukup tebal, sehingga saya kira
memang nanti memberikan salah satu fitur keamanannya ada di sini. Kemudian fitur yang selanjutnya tentu saja adalah fitur protektornya. Nah, ini ya cukup penting. Fitur protektornya dia ada di 3 titik, yaitu di pundak kanan kiri, kemudian siku kanan kiri, dan kemudian satu di punggung ya. Jadi protektornya ada di 3 titik, pundak, siku, dan punggung. Kemudian ada fitur lagi yaitu base layernya. Nah, ini base layernya ini dia sebenarnya mirip jaket tipis ya. Dia mirip jaket tipis dan posisinya ada di dalam jaket itu sendiri. Dan dia bisa dilepas pasang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, fungsi dari base layer ini sebenarnya dia lebih untuk memberikan penahan angin ya, memberikan penahan angin jika dirasa memang teman-teman jaket ini dirasakan teman-teman terlalu banyak angin yang masuk lewat ventilasinya ya. Jika kemarin ada yang bilang, ada yang menanyakan, Mas, jaket ini bikin masuk angin nggak ya? Masuk angin, saya kira kalau menurut pemakaian saya pribadi, saya sih belum pernah masuk angin menggunakan jaket ini ya, karena ventilasinya memang cukup banyak. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ventilasinya itu adalah bahan yang berupa mesh ya. Mesh itu ada yang ada di dada, kemudian di lengan, dan ada di punggung. Itu memberikan ventilasi agar jaket tentu saja lebih nyaman dan tidak panas ketika digunakan. Nah, fungsi lain dari base layer ini akan memberikan rasa lebih hangat lagi ketika misalkan teman-teman touring ke daerah-daerah dataran tinggi, misalkan ke Dieng ataupun Bromo. Ini amat sangat wajib untuk dibawa. Jadi base layer ini wajib dibawa jika touring jauh lah, saya kira, karena kita nggak tahu ya situasi macam apa yang akan kita hadapi di perjalanan. Bisa hujan, bisa panas, bisa dingin kadang ya. Saya sarankan sih base layer ini memang selalu dibawa. Kalau untuk harian, sih penggunaan harian, kalau saya memang saya lepas ya, karena saya mondar-mandir, karena wilayahnya dari dataran yang rendah sehingga tidak begitu membutuhkan base layer ini. Kemudian fitur tadi sudah juga disebutkan ada ventilasi ya. Ventilasi ini untuk memberikan aliran udara ke dalam jaket ya, karena kalau jaket macam ini kalau nggak diberikan ventilasi ya tentu saja ngap, panas ya, sumpek. Nah, kalau bahasa Jawa itu sumpek. Ventilasinya tadi sudah disebutkan juga ada di bagian dada, lengan, dan punggung. Ini menurut saya sudah sangat cukup ya, sudah sangat cukup, tidak bikin panas ataupun gerah ketika menggunakan jaket ini. Kemudian fitur yang lain adalah saku ya. Saku ada 2 di kanan dan kiri. Kemudian sakunya ada di bagian ini ya, perut depan ya. Kemudian ada fitur safety-nya yaitu reflektif materialnya ya. Dia fitur reflektif material itu ya fitur yang bikin jaket ini bahannya bersinar ketika diterangi lampu. Itu ada di bagian dada memanjang, kemudian lengan, dan punggung. Jadi jika teman-teman menggunakan pada malam hari, ini akan menambah keselamatan teman-teman. Nah, bagaimana dengan impresi selama menggunakan jaket ini ya? Menurut saya sih memang tidak ada produk ataupun jaket touring yang perfect ya, apapun itu saya kira.
bukan hanya jaket tapi produk apapun, tiap produk selalu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, impresi saya selama 3 bulan penggunaan, dari sisi positifnya dulu, menurut saya adalah bahan jaket itu sendiri, yaitu tadi bahannya ya, bahannya dia cukup tebal sehingga memberikan rasa safety ya, safety ketika berkendara. Antara lain dia tidak akan tembus angin. Ini yang bahannya yang berwarna abu-abu ini tidak tembus angin tentu saja. Kemudian dia amit-amit ya, amit-amit jika kita ada crash atau apapun, menurut saya dia tidak akan membuat kulit kita lecet, karena bahan tebal ini memang tujuannya untuk itu ya, tujuannya untuk itu, dia tidak akan mudah lecet dan sehingga kulit kita pun akan tetap terlindungi selain ada protektornya. Itu sisi positifnya. Kemudian sisi positif yang lain, bahan yang tebal itu jadi tidak kabur ya, jadi tidak kabur seperti ketika kita menggunakan jaket parasit yang tipis itu ya. Kadang kalau kita kencang kan jaketnya, bahannya itu kan kabur ya, tidak kuat menahan angin sehingga dia kabur. Bahkan kadang jaket parasit itu dia justru menangkap angin ya, menangkap angin di tubuh kita, dan dia tidak aerodinamis sehingga akan justru kadang membuat berat ya, mungkin berat karena melawan angin. Kemudian poin kedua, positifnya adalah ventilasi ya. Ventilasinya saya suka ya, ventilasinya sebenarnya saya suka, dia sudah cukup lah, menurut saya sudah cukup. Dia ada di dada, ada di kemudian di lengan tengah dalam, kemudian ada di punggung. Ini sudah terbukti ketika saya gunakan, dia memang bikin jaket ya, bikin badan lebih adem, bikin adem, tetapi bukan adem yang sampai masuk angin sih, enggak ya, enggak seperti itu. Dia ventilasinya cukup lah. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan impresi negatifnya ya. Impresi negatifnya antara lain yang selama ini saya rasakan, dia dari sisi beratnya atau sisi bobotnya. Yang namanya jaket touring ya, dengan berbagai fitur-fiturnya, namanya jaket touring, dia tentu saja karena dia bahan lebih tebal, kemudian ada protektornya, ya otomatis dia akan berat ya, dia akan lebih berat dibanding dengan jaket-jaket tipis biasa atau jaket parasit biasa lah, dia akan berat. Tapi saya kira ketika namanya jaket sih mungkin nggak terlalu dirasakan ya, nggak terlalu dirasakan ketika kita riding. Beda dengan misalkan helm itu sangat terasa jika kita menggunakan riding jarak jauh dalam jangka waktu lama. Nah, kemudian ventilasi yang lebar tadi selain positif, dia juga memberikan negatifnya, ada efek negatifnya ketika kita riding di tempat-tempat dingin ya, tempat-tempat dingin ataupun ketika hujan ya, dia akan mudah sekali rembes airnya. Itulah kenapa ada base layer yang diberikan termasuk dalam jaket ini. Tujuannya untuk itu. Base layer ini untuk memberikan rasa kenyamanan dan mengurangi rasa dingin ataupun air yang masuk jika kita riding di dalam kondisi hujan. Tapi sih memang tidak anti air 100% ya, tetap ada air yang masuk. Kemudian sisi negatif yang ketiga adalah sakunya. Menurut saya sakunya dia terlalu kecil
sehingga barang tidak muat banyak dan hanya 2. Ini yang menurut saya kurang, sehingga mungkin untuk memasukkan HP saja tidak cukup ya. Untuk HP dengan layar 5,5 inch itu tidak cukup, dia akan menonjol. Dia hanya fungsinya untuk paling hanya untuk uang ataupun duit-duit receh gitu ya. Ya, saku tidak banyak sehingga kita tidak bisa mengandalkan saku di jaket ini. Saku dalam juga tidak ada, sehingga kita perlu membawa tas ya, waist bag ataupun sejenisnya jika kita membawa barang yang cukup banyak dan yang penting dan yang mudah diakses setiap saat. Kita perlu membawa tas yang lain. Mungkin segitu saja impresi saya terhadap jaket ini, teman-teman. Jika ada hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa nanti lanjut di kolom komentar, ataupun ada kritik dan masukan, silahkan tulis juga di kolom komentar. Dan saya juga mengharapkan tombol like dan subscribe-nya dari teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.